Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kosi Ardana, Ibu dari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Di sini akan belajar bersama kalian selama beberapa minggu ke depan. Ibu mengambil mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang proses pernapasan pada manusia, yang dimana bernapas itu merupakan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua ada faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Kemudian laring berfungsi untuk menghubungkan faring ke trakea, sedangkan trakea berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar, dan bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Alveolus berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan paru-paru berfungsi sebagai organ utama pernapasan pada manusia. Jadi, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru yang disebut dengan selaput pleura. Jika paru-paru diperbesar, maka tampilannya akan seperti gambar di samping. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus, cabang bronkus disebut dengan bronkeolus, dan cabang bronkeolus disebut dengan alveolus. Kemudian pada alveolus itu terdapat cabang-cabangnya lagi yang disebut dengan alveoli, yaitu gelembung-gelembung halus. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Kemudian pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut halus dan suhu udara dilembabkan dan dihangatkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Kemudian udara menuju paru-paru melalui faring dan menuju laring hingga trakea. Dan selanjutnya maka udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Kemudian ada gangguan alat pernapasan pada manusia. Salah satunya ialah pencemaran udara, kemudian ada flu. Flu ini yang disebabkan oleh virus influenza, yang dimana flu ini mudah tertular. Kemudian penyakit ini menular melalui udara. Flu ini biasanya gejalanya seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kemudian juga ada flu burung. Flu burung ini yang disebabkan oleh virus H5N1, yang dimana virus ini menyerang hewan unggas. Tetapi virus ini memiliki perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Gejalanya ialah seperti demam tinggi, kemudian sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk terus-menerus setelah berkontak langsung dengan unggas. Kemudian juga ada asma. Asma merupakan penyakit penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya seperti sesak napas, batuk, kemudian napas terasa berat. Pemicu asma ini biasanya menghirup udara tercemar dan bisa saat kelelahan. Kemudian ada pun cara untuk menjaga alat kesehatan pernapasan manusia. Salah satunya ialah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan untuk meminum air mineral yang cukup. Kemudian berolahraga dengan cukup. Selanjutnya mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara yang berpolusi. Kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung ketika bersin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan ini berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Alat pernapasan hewan ini biasanya ada dengan kulit, trakea, insang, dan paru-paru. Pernapasan merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2
dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Alat pernapasan hewan pertama seperti cacing. Cacing biasanya bernapas dengan permukaan kulitnya. Karena cacing permukaan kulitnya itu sangat licin dan lembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua seperti serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan terbesar di seluruh tubuh serangga. Kemudian ada ikan. Ikan bernapas dengan insang, yang dimana insang sebagai tempat pertukaran O2 dengan CO2. Kemudian pada katak atau amfibi yang bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kemudian ada reptilia bernapas dengan paru-paru seperti buaya dan kura-kura. Kemudian pada burung bernapas menggunakan paru-paru, yang dimana saat terbang burung dibantu oleh organ yang disebut dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini yang mampu menyimpan udara, tetapi saat terbang burung tidak bisa melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara. Yang terakhir ada pada mamalia bernapas dengan paru-paru sehingga sesuai dengan hidupnya di darat. Namun ada pula mamalia yang hidupnya di air, yaitu seperti paus dengan lumba-lumba. Terima kasih video pembelajaran tentang sistem pernapasan hewan dengan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.